mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah plumbing yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan atau menjelaskan tentang sistem plumbing. Sebelumnya izinkan saya pertama-tama untuk memperkenalkan diri, karena kata orang tak kenal maka tak sayang. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Niwen Safitri. Saya kuliah di kampus STTL Mataram atau biasa dikenal dengan Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram. Saya mengambil jurusan Prodi D3 Kesling atau Kesehatan Lingkungan. Name saya 219 02018. Baik, sebelum itu di sini di video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang sistem plumbing untuk menunjang tugas mata kuliah plumbing saya. Selamat menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk mengefisienkan waktu kita langsung saja ke penjelasan mengenai sistem plumbing. Ini dia di slide di sebelah saya sudah ada slide. Ini dia. Ini adalah sebentar. Ini adalah identitas diri saya dari mulai nama, name, prodi, dan kampus. Oke, selanjutnya kita lanjut ke penjelasan. Ini dia. Ini adalah mengenai tentang sistem plumbing, di mana kita harus tahu dulu apa itu plumbing. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu plumbing. Plumbing adalah teknologi pemasangan pipa dan peralatan untuk menyediakan air bersih dengan tekanan yang cukup dan disalurkan ke tempat yang dikehendaki atau tempat yang tidak bisa dijangkau. Plumbing juga bisa menjadi alat atau sistem pembuangan air kotor tanpa mencemari lingkungan sekitar, sehingga terciptanya kondisi yang higienis, nyaman, dan sesuai dengan keinginan kita. Sistem plumbing juga berkaitan dengan instalasi air bersih dan instalasi air kotor, di mana sebentar lagi saya akan jelaskan bagaimana fungsi dari instalasi air tersebut. Baik, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi. Di sini sudah ada di slide di samping saya, fungsi sistem instalasi pada gedung. Fungsinya yang pertama yaitu menyediakan sistem saluran air bersih ke tempat yang dikehendaki dengan tekanan yang cukup. Yang kedua yaitu menyediakan air buangan dari tempat tertentu tanpa mencemari bagian penting lainnya. Di sini juga ada yang ketiga, fungsi dari instalasi yaitu menyediakan sistem fan yang dipasang untuk sirkulasi udara ke seluruh bagian dari sistem pembuangan. Yang keempat yaitu menyediakan sistem pencegah kebakaran. Ini biasanya ada di kantor, rumah sakit, hotel, dan lain-lain. Baik, yang kelima fungsinya menyediakan sistem penyaluran air hujan. Yang keenam, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk kenyamanan penggunaan gedung. Baik, saya ke slide selanjutnya, yaitu adalah ada pula peralatan dalam perancangan sistem plumbing, yaitu seperti yang sudah ada di slide sebelah. Bisa dilihat jenis peralatan plumbing khusus, yaitu ada peralatan yang pertama, peralatan yang menyediakan sistem penyaluran air bersih atau air minum. Yang kedua, peralatan untuk menyediakan air panas. Yang ketiga, peralatan untuk pembuangan dan ventilasi. Yang keempat, peralatan saniter atau plumbing fixtures. Yang ada juga alat plumbing terdiri dari semua peralatan baik yang dipasang di dalam ataupun di luar gedung guna untuk
penyediaan atau penerimaan air. Begitu sekilasnya yang saya tahu. Baik, yang selanjutnya kita lihat slide berikut. Oke. Tadi sudah ada alat khusus dari plumbing, dan di sini juga ada peralatan utama yang dibutuhkan dalam sistem perpipaan. Yang pertama adalah pipa, di mana pipa berfungsi untuk mengalirkan air dari satu ke tempat yang lain, yaitu dalam jarak yang sulit dijangkau, tapi dengan berdasarkan tekanan yang dibutuhkan. Yang kedua, gate valve, yaitu katup. Sebuah katup ini berfungsi untuk membuka dan menutup aliran pada pipa. Maksudnya menutup dan aliran pada pipa itu maksudnya menutup aliran pipa air kalau sudah mungkin sudah berhenti digunakan atau sebagainya. Yang ketiga, glove valve, yaitu adalah katup jenis ini digunakan untuk membuka dan menutup aliran pada air pipa. Yang keempat yaitu ada sek ini digunakan untuk menahan aliran baik apabila pompa berhenti beroperasi, agar tidak terjadi hal yang atau sesuatu yang tidak kita inginkan. Yang kelima ada pressure reducing valve, yaitu bisa disingkat dengan PRV, yaitu berfungsi untuk mengurangi tekanan statik dalam pipa. Baik, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu peralatan tambahan. Peralatan tambahan di mana dibutuhkan dalam sistem plumbing, yaitu ada yang pertama namanya manometer, yaitu berfungsi untuk mengatur tekanan air di dalam pipa. Yang kedua, flexible joint, berfungsi untuk meredam getaran yang terjadi pada saat pompa dioperasikan. Yang ketiga, ada namanya strainer, yaitu berfungsi untuk menyaring kotoran kecil berupa pasir, terus kerikil, dan lain-lain yang dapat merusak pompa jika masuk ke dalam aliran pompa. Baik, yang berikutnya, yang terakhir, kesimpulan dan saran. Di sini kesimpulannya dari sistem plumbing tadi, semoga kita mengerti sedikit. Saya memberikan gambaran mengenai apa itu sistem plumbing. Di sini saya mempunyai kesimpulan bahwa plumbing adalah suatu sistem alat pengaliran air bersih agar air bisa mengalir ke tempat yang sulit dijangkau dan yang dikehendaki. Dan dalam proses air buangan, sistem plumbing digunakan untuk membawa air buangan ke dalam penampungan sehingga tidak merusak lingkungan, dalam kurung menjadi sebuah pencemar. Yang terakhir, saya juga mempunyai saran. Saran saya adalah dalam perancangan sistem plumbing sangat tergantung pada kebutuhan dan fungsi dari bangunan yang akan didirikan. Apakah akan membangun seperti membangun rumah sakit, hotel, restoran, atau yang lain-lain. Kita harus pertama berkomunikasi atau mendiskusikannya dengan pihak kontraktor jasa pemasangan sistem agar sistem plumbing dapat melakukan dapat melakukan perhitungan terkait dengan kebutuhan air yang diperlukan oleh atau kebutuhan gedung atau bangunan yang akan kita bangun. Jadi mereka bisa memfasilitasi keperluan air yang akan kita butuhkan. Mungkin sekian dari presentasi saya, penjelasan saya. Sedikit tidaknya semoga ada gambaran untuk kita semua. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Bila ada salah kata atau
kurang dari presentasi saya mohon maaf dan saya tutup dengan Param Santi. Om Santi Santi Santi.